Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Reginald Demli Pasando, kelas 11 TP1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karolin Ivana Regia Prasojo. Saya dari kelas 11 TP1 nomor absen 8. Perkenalkan, namaku Ahasa Soleganita dari kelas 11 TP1 nomor absen 4. Nah, sekarang kami berada di Jembatan Bajam untuk penjelasan secara singkat dari Jembatan Bajam. Tujuan utama dari pembukaan video ini adalah sebagai penambah wawasan mengenai peninggalan tempat sejarah yang ada di Kota Surakarta dan sekaligus menjadi tugas penilaian asesmen akhir semester 1 dari mata pelajaran sejarah fase F SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Harapan kami dalam membuat video ini adalah dapat membantu teman-teman menambah pengetahuan tentang sejarah yang ada di Kota Surakarta, dan harapan bagi kami semoga video ini sudah memenuhi kriteria yang diinginkan lalu mendapat nilai yang memuaskan. Jembatan Bajam terletak di Desa Bajam, Kecamatan Ngunter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jembatan ini dikenal sebagai salah satu jembatan bersejarah yang dibangun pada masa penjajahan Belanda dan menjadi simbol penting dalam sejarah infrastruktur di Sukoharjo. Pada awalnya, Jembatan Bajam dibangun pada masa penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung penggerakan barang dan orang di wilayah tersebut. Jembatan Bajam yang terletak di atas Sungai Bengawan Solo ini berfungsi sebagai penghubung antara beberapa desa dan wilayah di Sukoharjo, termasuk sebagai akses utama bagi warga yang ingin menuju ke kota Solo. Nah, Jembatan Bajam dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar abad ke-20. Tujuan utama pembangunan jembatan ini adalah untuk memperlancar jalur transportasi di wilayah tersebut, menghubungkan daerah-daerah pedesaan di sekitar Sungai Bengawan Solo dengan kota-kota besar seperti Surakarta. Jembatan Bajam merupakan salah satu jembatan dengan struktur khas dari masa penjajahan Belanda, menggunakan material beton dan besi serta mengusung desain yang cukup sederhana namun kokoh. Keberadaannya sangat penting bagi perkembangan ekonomi lokal, terutama dalam mempermudah distribusi barang dan pergerakan orang. Pada masa itu, Jembatan Bajam menjadi jalur utama bagi masyarakat yang ingin menyeberang dari satu sisi Sungai Jembatan Bengawan Solo ke sisi lainnya, terutama bagi warga yang berada di sekitar Sukoharjo dan wilayah Ngunter. Keberadaan jembatan ini menjadi penghubung vital antara wilayah-wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan Solo yang kala itu menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Seiring waktu, Jembatan Bajam mengalami beberapa kali renovasi dan perbaikan. Pada beberapa kesempatan, jembatan ini sempat diperbaiki dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang semakin berkembang. Namun, meskipun beberapa kali mengalami renovasi, struktur utama dan desain jembatan tetap mempertahankan diri khas arsitektur Belanda yang kokoh dan fungsional. Jembatan Bajam juga memiliki makna lebih dari sekedar infrastruktur transportasi. Sebagian dari sejarah Sukoharjo, jembatan ini menjadi saksi bisu perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu, keberadaannya juga memperlihatkan pentingnya perkembangan infrastruktur pada masa kolonial yang bertujuan untuk memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi. Saat ini, Jembatan Bajam masih digunakan sebagai akses utama bagi kendaraan dan pejalan kaki yang melintas di antara Desa Bajam dan kawasan sekitar. Meskipun kondisi jembatan semakin menua, namun keberadaannya tetap dianggap sebagai bagian penting dari sejarah infrastruktur di Sukoharjo. Jembatan ini juga sering menjadi objek wisata sejarah bagi mereka yang tertarik dengan peninggalan masa kolonial dan sejarah perkembangan infrastruktur di Indonesia.
Secara keseluruhan, Jembatan Bacem tidak hanya memiliki nilai sejarah dalam konteks pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol penting dalam perkembangan masyarakat di Sukoharjo yang berhubungan erat dengan sejarah kolonial dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masa itu. Kami sadar bahwa mempelajari peninggalan sejarah yang ada di kota kita tercinta, yaitu kota Surakarta. Banyak sekali tempat peninggalan sejarah di kota Surakarta ini, seperti Masjid Mangkunegaran, Omah Lowo, Benteng Vandesbrug, Museum Radia Pustaka, Pusat Kebudayaan Mangkunegaran, The Colomadu, dan Keraton Kasunanan Surakarta. Mari kita menjaga kelestarian peninggalan sejarah yang ada di kota Surakarta ini. Tempat ini banyak sekali menyimpan banyak ilmu pengetahuan tentang masa lalu Indonesia saat masih di tangan Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang peninggalan kota sejarah di Surakarta. Terima kasih dan salam Mikael. Perkenalkan, nama saya Olin, saya dari SMK Mikael ingin mewawancarai Bapak tentang sejarah Jembatan Bacem. Boleh tidak, Pak? Ya, silakan. Silakan, Pak. Untuk yang pertama kan mungkin dari zaman Belanda dulu udah ada jembatan itu dibangun, itu masih zaman perang. Tapi sekarang udah dipugar di sekitar tahun 80-an itu pemugaran itu. Bekasnya masih ada, cuman kalau untuk posisi besi-besinya memang sudah nggak ada. Kalau cincinnya masih ada. Terus setelah itu kan renovasi membangun jembatan lagi satu yang sebelah timur itu. Tapi memang kecil kan posisinya itu sebenarnya. Untuk simpangan sudah kurang lebar, akhirnya tambah lagi yang satu lagi ini. Ya, terima kasih ya, Ya. Pak, informasinya.